dan Superman mendarat di dekat mereka. Primus pun segera menghampirinya untuk bekerja sama, tapi Superman langsung menghempaskannya. Ini adalah isu keempat dari Absolute Superman. Isu sebelumnya bisa cek link di deskripsi atau card di atas. Isu ini dibuka dengan seseorang yang menanyai berbagai orang di dunia yang pernah berinteraksi dengan Superman. Mulai dari orang di India, Brazil, Meksiko, Vietnam, Amerika, sampai Mesir, di mana orang itu menanyai apakah mereka tahu dari mana Superman ini berasal, kemana dia pergi, dan menjelaskan kalau dirinya ingin membantunya. Dia tahu Superman ini memiliki kekuatan yang besar, tapi tidak bisa mengontrolnya, dan cepat atau lambat, Superman akan melukai dirinya sendiri bahkan orang lain. Jadi dia merasa Superman membutuhkan bantuan dan dia siap untuk membantunya. Tapi karena orang ini berasal dari Lazarus Corp, tidak ada yang mau menjawab pertanyaannya itu, yang membuatnya mengubah pertanyaannya dan menanyai siapa yang melukai mereka. Setelahnya orang itu menghajar Crenshaw, Peacemaker yang seringkali melukai warga sipil untuk bersenang-senang, menyetrum mulutnya, dan karena Crenshaw suka menyayat para warga, orang itu mematahkan jari-jarinya dan terungkap kalau orang itu adalah Lois Lane. Setelahnya dia kembali melanjutkan wawancara, di mana kali ini Joa, orang yang diselamatkan Superman di Brazil, membuka mulutnya, tapi bukan untuk memberitahu soal Superman, melainkan ingin mengatakan kalau dia tahu Superman telah mengubah Lois. Dia tahu kalau itulah alasan Lois mencarinya, bukan karena Lazarus, melainkan karena Lois ingin berada di sisinya, sama seperti dirinya. Hal serupa juga dikatakan oleh orang-orang di berbagai dunia. Mereka ingin berada di dekat Superman, tapi mereka tidak bisa menemukannya. Dan selain ingin bersama Superman, mereka juga berharap kalau Superman marah terhadap Lazarus Corp sampai dia terpaksa menyelamatkan dunia dengan membunuh semua anggotanya. Setelahnya Lois melanjutkan pencarian. Dia pergi ke kota Orangi di Pakistan dan terus memanggil-manggil Superman karena dia tahu Superman di sini dari jejak debunya. Tak lama kemudian teleponnya berdering. Jenderal Samuel Lane, yaitu ayahnya, menelpon untuk mempertanyakan Lois yang menolak pengawalan. Dia pun mengingatkan Lois kalau Superman mampu menahan peluru kaliber tinggi seperti nyamuk, matanya bisa mengeluarkan semacam sinar yang membuat apapun menjadi debu, jadi apa gunanya berbicara padanya? Ayahnya pun menyuruh Lois untuk membunuh Superman, tapi Lois menegaskan kalau dia harus berbicara padanya. Dia telah berpergian ke berbagai benua untuk mencarinya, berbicara ke berbagai orang, karena meski Superman menghancurkan triliunan dolar kendaraan perang, tapi dia tidak merenggut satupun nyawa. Ayahnya tidak peduli itu, dan sambil menggunakan kaki palsunya, dia menyuruh Lois untuk membawa Peacemaker, tapi Lois berkata kalau sekarang ayah telah pensiun, dan apakah dia harus mengingatkannya akan itu. Ayahnya pun enggan diingatkan, tapi dia mengingatkan Lois soal apa yang terjadi pada Sarjen Paulson yang enggan dikawal dan berakhir dibunuh oleh Omega Man, sebuah kelompok teroris yang mengatasnamakan kebebasan. Jenderal Lane pun berkata pada Lois kalau lebih aman mengandalkan ketakutan daripada kepercayaan dan meminta Lois berhati-hati karena Omega Man di mana-mana. Setelahnya Lois mulai masuk ke kotanya, menolak pengawalan, dan mulai mencari keberadaan Superman di wilayah Omega Man. Di saat yang bersamaan, seorang Peacemaker bernama Smith terlihat sedang melakukan konseling dengan Brainiac System setelah dia menyerang para warga yang tidak bersalah di Brazil. Dia berkata dia melakukan itu karena sangat marah setelah melihat orang-orang tersenyum ketika dirinya dihajar Superman, tapi Brainiac System malah berkata penembakan itu terjadi karena senjatanya error. Smith tidak bermaksud untuk menembak para warga dan untungnya tidak ada korban jiwa. Smith pun menegaskan kalau dia bermaksud melakukannya, dia sengaja menembak para warga, tapi karena tangannya gemetar, semua tembakannya akhirnya meleset.
Tapi meski Smith telah mengakui itu, Brainiac System tetap mengatakan kalau senjata Smith lah yang error, senjata itu akan diganti, yang membuat Smith akhirnya kesal dan meminta agar dia berbicara dengan manusia daripada robot, tanpa tahu kalau di balik Brainiac System sebenarnya ada makhluk hidup, dan setelahnya Brainiac System menyuruh Smith kembali bertugas. Kembali ke Lois, menyadari dia diikuti, dia langsung menyergap salah satu Omega Man yang dipanggil Alpha. Alpha berkata dia di sini bukan untuk membunuhnya, melainkan untuk menyadarkannya karena Lazarus Corp dibangun di atas kebohongan. Tapi karena Lois menodongkan pistolnya, Alpha mengeluarkan semacam flashbang dari topengnya untuk menyetarakan kedudukan mereka. Tapi karena Lois telah dilatih oleh Lazarus Corp, dia masih bisa melawan meski susah melihat. Mereka bertarung sedikit, Alpha masih berusaha menyadarkan Lois kalau Lazarus Corp adalah kebohongan dan menanyai Lois apakah dia tahu siapa sebenarnya pemimpin Lazarus dan apa yang dia lakukan pada warga kelas bawah. Lois tidak mendengarkan ucapannya itu karena Omega Man adalah teroris, tapi Alpha masih bersikukuh, apalagi dia tahu Lois juga telah melihat seberapa sengsaranya dunia di bawah Lazarus Corp. Tapi setelahnya, Alpha tiba-tiba menyuruh Lois kabur dan sesaat kemudian sebuah tembakan diarahkan ke arah Lois. Alpha meminta tambahan waktu, tapi orang yang menembaknya yaitu Omega Prime menolak karena Alpha telah gagal. Mendengar suara tembakan, para Peacemaker pun segera meluncur dan ketika Lois ingin melawan Omega Prime, senjatanya langsung ditebas oleh Omega Prime. Pertarungan kecil terjadi, Omega Prime meminta Lois memanggilnya Primus dan menanyai kabar ayahnya yang dia rasa lebih pendek dari terakhir kali mereka bertemu. Tapi pertarungan mereka terganggu ketika Alpha datang, dia terlihat bingung siapa yang akan dia bela, tapi sesaat kemudian debu merah mulai muncul menghempaskan kedua Omega Man dan Superman mendarat di dekat mereka. Primus pun segera menghampirinya untuk bekerja sama, tapi Superman langsung menghempaskannya dan menyuruh Lois untuk berhenti mencarinya. Lois pun berusaha menjelaskan maksudnya, tapi para Peacemaker terlihat datang dan segera mengepung Superman. Mereka menodong Superman dengan senjatanya. Smith terlihat kesal melihatnya, tapi Superman langsung menggunakan Arctic Breath-nya yang membekukan semua Peacemaker. Setelahnya Superman pergi yang membuat kesal Lois Lane dan dia menyalahkan para Peacemaker. Dia pun pergi dari sana dan melihat para Peacemaker dikalahkan, para warga terlihat menertawai mereka. Di sisi lain, Primus memberi Alpha pelajaran karena mengacau sebelumnya. Alpha terlihat tidak peduli, dia tetap merasa kalau dia bisa merubah Lois dan karena Primus memanggilnya Olsen, Alpha meminta Primus memanggilnya Jimmy. Sementara itu, Peacemaker Smith lagi-lagi breakdown dan terlihat mengamuk. Para Peacemaker pun berusaha menenangkannya, tapi ketika Smith sadar, ternyata dia telah membunuh para warga yang sebelumnya menertawainya.